saya nih, para pelajar. Sayyidina Ali pernah ditanya sama orang begini, Ali, kalau ada harta banyak sama ilmu, mana yang kau pilih? Sayyidina Ali mengatakan, saya tentu memilih ilmu. Ditanya lagi sama orang tersebut, Ali, kenapa kamu milih ilmu? Harta kan enak, duit banyak, kenapa kamu milih ilmu? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, Sayyidina Ali mengatakan, kalau saya punya harta, saya jagain harta saya. Kalau saya punya ilmu, ilmu yang jagain saya. Jelas? Kalau punya harta, siapa yang jagain harta kita? Kita. Tapi kalau kita punya ilmu, siapa yang menjaga kita? Ilmu. Jawaban kedua dari Sayyidina Ali, kalau uang dia akan datang dengan sendirinya, tapi kalau ilmu dia harus dicari. Nah, anak-anak saya, para pelajar SMK Nusantara, para pelajar Yayasan Nusantara, kalian harus memahami, kalian harus menyadari bahwa pentingnya ilmu bukan untuk orang tua kalian. Pentingnya ilmu bukan untuk guru-guru kalian, tapi siapa yang merasakan manfaat ilmu? Ya, kita sendiri. Jelas? Jelas? Kata Nabi begini, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunia, maka harus diraihnya dengan ilmu. Waman aradal akhirah fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa yang menghendaki negeri akhirat, maka harus diraih dengan ilmu. Siapa yang pengen dunia, gapai dengan ilmu. Siapa yang pengen akhirat, harus juga digapai dengan ilmu. Siapa yang pengen sukses dunia dan akhirat, maka harus digapai dengan ilmu. Nah, saya tanya, kunci kesuksesan kita dunia akhirat adalah kalian disekolahkan di Nusantara. Kepentingannya sekalian sekolah di sini bukan buat bapak kalian, bukan buat ibu kalian, bukan buat guru-guru kalian, tapi kalian disekolahkan di sini supaya kalian pinter, jadi orang bermanfaat. Itu manfaatnya buat diri kalian. Betul apa enggak? Siapa yang masa mudanya fokus mencari ilmu, maka di masa dewasa dan tuanya dia akan mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Siapa yang pengen hari tuanya bahagia, maka ketika masa mudanya dia sibukkan untuk mencari ilmu. Siapa di antara kalian yang pengen masa tuanya bahagia? Maka ketika kalian muda harus banyak mencari ilmu. Kalau guru lagi nerangin di kelas, jangan ngobrol sendirian. Ada di sini kalau guru lagi nerangin ngobrol sendirian, ada? Mana dia orangnya? Karena itu masa pendidikan kalian di Nusantara nggak bakalan lama. Dari SMP sampai SMA cuma 6 tahun. Saya tanya, 6 tahun lama apa sebentar? Sebentar. Kalian masuk sekarang kelas 1 SMP.
4 tahun kemudian tahu-tahu kalian sudah kelas 2 SMA. Betul apa tidak? Sebentar, karena itu masa yang sebentar pergunakan untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang sambungannya nih, anak-anak saya, tolong dengarkan ini. Kata orang, sekarang ini zamannya era globalisasi. Betul apa enggak? Dengan kemajuan ilmu pengetahuan sekarang ini apa saja sudah dicapai oleh manusia. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan terciptalah teknologi yang canggih. Apa saja, segala macam jenis informasi ada dalam handphone kita. Betul apa enggak? Kalian mau nanya apaan aja, kalian mau tahu apaan aja, kalian pengen ngerti apaan aja, ada informasinya lewat handphone kita. Betul? Hati-hati. Hei, kalau hal-hal yang sifatnya pengetahuan, cari informasi di handphone, hati-hati. Kalian harus tanya juga kepada guru-guru kalian. Jangan menelannya secara mentah-mentah. Inilah bentuk dari era globalisasi. Kecanggihan teknologi, ilmu pengetahuan sudah sangat maju pesat. Segala macam informasi ada dalam handphone kita. Dulu zaman saya masih sekolah, sama seperti kalian, tandanya orang itu pintar kalau kita main ke rumahnya, kalau kita bertamu ke rumahnya. Di ruang tamu itu ada lemari besar berisi berbagai macam buku-buku bacaan. Itu salah satu tanda orang pintar. Di zaman saya dulu kecil, kalau bertamu ke rumah orang, di ruang tamunya ada lemari besar penuh dengan buku-buku. Itu salah satu tanda orang pintar. Tapi sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi yang canggih, informasi tersedia, jarang sekali bertamu ke rumah orang kita lihat ada lemari isinya buku. Betul apa enggak? Kecanggihan teknologi yang disebabkan dari ilmu pengetahuan sudah tersedia dalam handphone kita. Inilah zaman era globalisasi. Tapi era globalisasi juga memberikan kalian tantangan. Apa tantangannya? Percayalah, kalau kalian tidak menyiapkan dengan ilmu, kalau kalian tidak menyiapkan dengan keterampilan, boleh jadi 5-10 tahun yang akan datang kalian akan tergilas oleh roda zaman. Siapa yang punya ilmu, siapa yang punya keterampilan, maka dia akan mampu menjawab tantangan zaman. Tapi barang siapa yang hidupnya masih muda, senang-senang, foya-foya, nggak mau belajar, senangnya main-main, maka dia tidak bisa menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan pelajar-pelajar SMA, SMK, dan SMP Yayasan Nusantara dibekali dengan ilmu di sini, di tahun-tahun yang akan datang mampu menjawab tantangan zaman. Amin ya Rabbal